Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan namanya ya. Sebelum alhamdulillah, pagi ini kita kembali bertemu. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Alhamdulillah. Jadi hari ini luar biasa ya. Hari ulang tahunnya Sulsel, Sulawesi Selatan. Jadi hari ini pakaiannya bermacam-macam. Meskipun ada yang tidak apa-apa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh silakan. Sebelum kita belajar, mulai kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan namanya ya. Saya absen dulu. Abdul Usman. Bentar. Sakit. Ada Muhammad Sudin. Aditya Mulyanto. Apa juga? Adnan Subandi. Aril Syam hadir. Arjun Saputra hadir. Paril Firman H. Ini tidak ada ini dia. Sudah keluar ini. Fitra Faras Haldi. Gimana Haldi? Hasrullah. Ya, Iksan Pratama Sultan. Ishak Kama. Ita Kartika. Mas Dayanti. Sakit atau apa? Sakit kenapa? Luka kakinya? Serius ini? Alif Bahari. Ardiansyah. Rapli Jauri. Robi Saputra. Di mana? Nabil. Agustiang. Nur Hidayat. Pertiwi. Resti Ramli. Rika Amelia. Saniasa. Ya, alhamdulillah. Jadi kembali kita pada hari ini belajar. Ya, jadi hari ini kemarin kita belajar tentang apa pelajaran kita kemarin? Faktor pendorong globalisasi. Nah, faktor pendorong globalisasi. Jadi yang kemarin itu kita telah membahas apa-apa yang bisa menyebabkan terjadinya globalisasi. Nah, namun hari ini siapa yang ribut-ribut di luar itu? Ya. Namun hari ini
kita akan membahas lanjutannya. Apa kira-kira? Apa? Dampak globalisasi. Betul. Ya. Sebelum kita masuk, coba saya menyediakan ada gambar di atas. Bisa dilihat? Nah. Tunggu dulu ya. Ya, jadi silahkan diperhatikan ke sini Anda sekalian. Ya, sebelumnya kita mempelajari tentang faktor pendorong globalisasi. Sebelum kita mulai, jadi silahkan diperhatikan gambar di atas. Tentunya akan kita pelajari kelanjutan dari dulu ya. Siapa ini? Ya, kembali lagi kita membahas. Jadi globalisasi ini sebagai kegiatan yang mencakup di bidang ekonomi, teknologi, komunikasi, dan bidang lainnya, telah mengubah cara berpikir kita tentang dunia sosial dan menjadi tema yang menarik. Siapa yang pernah menggunakan teknologi? Oke. Ya, jadi teknologi yang kita gunakan itu tentunya sebagai dampak dari adanya globalisasi, seperti teknologi yang kita gunakan, atau misalkan saling ketergantungan ekonomi antar negara, ya. Itu juga masuk. Kalau Wiwi, coba Wiwi perhatikan sini. Ada tidak yang kamu pahami tentang globalisasi? Coba, ada atau tidak? Menurut saya, Pak, Ya. perkembangan teknologi informasi Terus? dan transportasi dapat memicu terjadinya proses globalisasi. Ya. Sepertinya ini tidak aneh ya. Ya, tapi lumayan ya. Meskipun tidak hadir karya langsung. Oke, mantap ya. Ya, jadi silakan diperhatikan ke sini anandaku sekalian. Ya, jadi silakan diperhatikan kemari anandaku sekalian. Saya akan menjelaskan apa yang ingin kita capai hari ini dalam pembelajaran. Jadi pertama, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah agar kalian ini semua dapat memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian kalian diharapkan mampu mengkategorikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata. Nah, sehingga diharapkan kita ini semua atau adindaku sekalian dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Sehingga indikator yang ingin kita capai hari ini yaitu adalah anandaku sekalian ini diharapkan dapat menganalisis dampak globalisasi dan respon masyarakat terhadap globalisasi. Ya, kemudian anandaku juga diharapkan agar mampu mempresentasikan dampak globalisasi dan respon masyarakat terhadap globalisasi. Ya, jadi anandaku sekalian, tunggu dulu, siapa yang duduk di luar itu? Farid, Farid, keluar dulu Farid. Suruh dulu dia keluar. Ya, jadi fokus ke sini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita diharapkan mampu menganalisis dampak globalisasi dan respon tujuan pembelajaran hari ini adalah
kita mampu menganalisis dampak globalisasi dan mampu menganalisis respon masyarakat terhadap globalisasi. Ya, jadi globalisasi ini tentunya mempunyai dampak. Jadi perhatikan ya, karena judul materi kita hari ini adalah dampak dari globalisasi. Tentunya segala hal itu mempunyai dampak, termasuk juga globalisasi. Maka dampak globalisasi ini ada dua. Pembelajaran. Yang pertama ya. Ada lagi, kalau seniasa. Nah, kalau misalkan seniasa mengalami kebingungan, jadi di mana kira-kira solusinya? Misalkan seniasa di rumah mau memasak atau mau masak palu basah, tapi tidak tahu bumbu-bumbunya, tidak tahu caranya. Kira-kira cari di mana caranya? Cari di YouTube. Iya atau tidak? Nah, atau misalkan Andika. Nah, Andika misalkan rusak motornya, bawa ke bengkel, tidak ada uang, tapi bisa kerja sendiri, hanya saja kurang dikuasai. Cari di mana referensinya? Cari di YouTube, betul. Maka itu semua yang kita rasakan adalah dampak dari globalisasi. Ya betul, di bidang teknologi, betul. Yang kedua, siapa yang berani membaca?
Siapa? Ada yang berani tampil membaca di depan? Ya, Ishak Kama. Coba silakan berdiri. Ya, silakan. Sudah dilihat? Oh iya, silakan boleh maju. Ya, dapat membuka komunikasi baik lokal maupun Nah, betul. Dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Betul ya? Coba dilihat. Itu gambar ada berapa negara? Berapa negara? 5. Kira-kira dari ilustrasi ini apa yang mereka lakukan? Berkomunikasi. Bisa di dalamnya melakukan bisnis atau bahasa lainnya perdagangan antar negara. Misalkan Inggris, kemudian Kanada, ada Brasil, ada Amerika. Yang satunya negara apa? Yang ujung yang merah sekali itu negara Cina. Betul. Nah, ini mereka dapat membuka komunikasi antar negara. Misalkan Inggris butuh sesuatu dari Amerika Serikat, maka tentu mereka harus melakukan hubungan internasional. Maka itu juga dampak positif dari globalisasi. Kira-kira dari negara Amerika Serikat, kemudian negara Inggris, kemudian negara Brasil, mereka menggunakan apa untuk berkomunikasi? Teknologi contohnya apa yang bisa dipakai berkomunikasi? Handphone. Apa lagi? Apa? Laptop bisa. Apa lagi? Apa? Telepon umum. Apa lagi? Apa lagi? Bertemu langsung. Maksudnya mungkin naik pesawat ketemu langsung. Ya, oke, bisa ya. Sudah paham di sini? Nah. Yang ketiga. Siapa yang berani membaca yang ketiga ini? Bisa dilihat toh? Coba sini lagi yang perempuan. Siapa? Ini Pertiwi karena tidak hadir kemarin ya. Coba. Terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi sosial yang sifatnya modern. Ya. Jadi dampak positif globalisasi yang ketiga adalah terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi sosial yang sifatnya modern. Betul. Ini organisasi apa kira-kira? Apa? Pernah lihat organisasi PMR? Pernah. Siapa sih anggota PMR? Ada? Tidak ada. Siapa yang pernah lihat atau tahu apa pekerjaannya PMR itu? Apa yang biasa dikerja? Membantu orang sakit. Apalagi yang biasa minta-minta golongan darah siapa? Golongan darah. Yang biasa minta-minta apa namanya? Donor darah siapa? PMR. Artinya dia organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial. Maka mereka itu pun sama. Contoh di atas adalah organisasi-organisasi yang memberikan bantuan kepada sesama. Itu juga adalah dampak positif dari globalisasi. Dengan adanya globalisasi, orang sudah bisa cari di internet. Orang sudah bisa mengakses, banyak organisasi, mau masuk ke mana boleh. Siapa sini yang punya organisasi? Organisasi apa namanya? Organisasi pendakian. Apa nama organisasinya? SPAP, SPAP. Siapa lagi ini? Apa nama organisasinya? Kita. Paski Braka. Oke. Ini apa nama organisasinya? OSIS. Ya, ada yang pernah donor darah di sini melalui PMR? Ada atau tidak? Tidak.
Kalau nanti ada terbuka peluang donor darah, silahkan ikut, bagus. Darah kita bisa habis. Bersedekah ya. Oke, yang keempat. Harus semangat ya. Tidak boleh loyo-loyo. Ini hari ulang tahunnya Sulsel. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah warga Sulsel yang baik. Yang keempat, dampak positif globalisasi yang keempat. Siapa yang berani baca? Agustian bisa? Tidak dilihat? Oh, silakan maju, silakan maju. Sini, silakan maju Agustian. Ya. Tunggu dulu, saya dulu. Dampak positif globalisasi yang keempat adalah dapat menjadi media untuk mempertemukan kesenian, kebudayaan, maupun ya. Kita aplaus dulu ya. Ya, namanya juga belajar ya, tidak apa-apa, toh? Ya, kelebihan dan kekurangan, ya itu kita semua. Jadi dampak positif globalisasi yang keempat adalah dapat menjadi media untuk mempertemukan kesenian, dan dilihat juga dari sini, kesenian dan kebudayaan antar kawasan maupun antar negara. Coba lihat gambarnya, gambar apa? Menari. Menari itu tergolong apa? Kesenian. Bisa juga Jadi dengan adanya globalisasi, orang bisa mempertemukan kesenian dan kebudayaan antar kawasan. Atau misalkan keseniannya orang Sulsel dengan keseniannya orang Jawa misalkan, itu bisa ketemu. Bisa bakulit, oh seperti ini persamaannya, seperti ini perbedaannya. Itu semua karena dampak dari globalisasi. Misalkan hari ini kita pakai baju adat, oh seninya seperti ini. Misalkan Angel, siapa namanya? Ita Kartika. Foto selfie kemudian diupload ke IG-nya, Facebook-nya. Orang dari Jawa lihat, buh, ini orang mana ini? Masih gadis kah? Dengan memasukkan di media sosial, itu adalah dampak dari globalisasi. Maka ujung-ujungnya adalah kita bisa mempertemukan kebudayaan antara satu dan yang lain. Lanjut ya. Apa yang materi yang kedua adalah Dampak negatif globalisasi. ya, dampak negatif globalisasi. Betul. Kira-kira apa dampak negatifnya yang pertama? Apa? Coba tebak. Ada yang bisa? Apa yang pertama? Ketimpangan budaya. Coba lihat. Siapa yang berani baca dulu? Siapa? Ya, Ishak. Coba baca, Ishak. Dari atas ya, dari atas sekali. Dampak Negatif globalisasi yang pertama, ketimpangan budaya atau kultur lag. Ya, betul. Jadi coba lihat, akan ada dua gambar di atas toh? Yang satu gambar modern, yang sebelah kiri, ya kan? Yang gambar kanan gambar apa? Gambar olan telanjang dada. Bagus ya. Cuma pakai apa itu? Pakai sarung. Ya, pakai sarung ya. Nah, ini adalah ya bukti. Jadi misalkan begini. Tadi kan ada dampak positifnya. Sekarang kita masuk dampak negatif dari globalisasi. Selain positif, ada juga negatifnya globalisasi, yaitu bisa melahirkan ketimpangan misalkan, anggaplah di kota orang sudah modern, di kota Makassar. Ya, perhatikan ya, yang angkat kepalanya Alif. Ya, mengantuk lagi Alif.
Alif ini jam 10 jam tidurnya. Ya. Di kota misalkan itu modern atau tidak sekarang di kota? Coba bandingkan di kota dengan pedalaman yang ada di kampung-kampung. Toh? Kira-kira sama atau tidak? Tidak. Beda toh? Beda. Perbedaan itulah yang dinamakan ketimpangan budaya. Toh? Orang di kota sudah komunikasinya pakai WA, toh? Pakai laptop, jaringannya internet bagus. Kalau di kampung komunikasinya pakai teriak-teriak karena tidak ada handphone. Ada handphone, tidak ada jaringan. Toh? Maka disitulah salah satu bukti terjadinya ketimpangan budaya. Budaya itu kan kebiasaan. Kalian kebiasaannya apa di rumah? Main game, main handphone. Kalau ada tugas belajar, toh jawabannya dicari di Google. Kalau orang pedalaman seperti ini contohnya suku anak dalam. Coba apa yang mereka lakukan di rumah? Paling ke sawah. Main bola. Atau di rumah paling main tembak-tembak bambu. Beda toh? Budayanya kita berbeda. Itu semua adalah dampak dari globalisasi. Sudah paham yang pertama. Yang kedua, ada lagi dampak negatif globalisasi yang kedua. Saya bisa baca, perempuan lagi. Kita mau baca? Resti, coba bisa membaca Resti? Oh, Resti atau Lesti? Oh ya, saya kira Lesti Kejora ya. Bagaimana, sudah cerai atau belum? Ya, lagi viral ya Lesti. Kalau ini Resti. Ya, silahkan. Shock. Ya, betul. Jadi dampak negatif globalisasi yang kedua adalah kegoncangan budaya atau kultur shock. Ada kan biasa ibu-ibu shockku. Itu namanya shock. Atau bahasa lainnya tergoncang. Jiwanya tergoncang. Ya, kaget. Apa maksudnya kegoncangan budaya? Misalkan begini. Anggaplah misalkan di masyarakat A yang sebelah kiri, dia sebelah kanan ya. Kegoncangan budaya sebelah kanan. Itu kebiasaan masyarakatnya hura-hura, tawuran, atau maka ditambah handphone itu lebih mudah untuk melakukan karena kan mudah janjian, atau mereka ya, sampai di mana tadi? Ya, yang tawuran ya. Ya, misalkan, yang sebelah satu, anggaplah begini ya. Ibu kalian dulu, awal kalian pegang handphone itu bagaimana responnya? Waktu awal-awal sebelum adanya corona, kan prasangka mereka terhadap handphone itu kan katanya kalau ada handphone nakal anak-anak, iya atau tidak? Ya. Awalnya toh itu namanya kultur shock. Mereka belum bisa menerima apa yang terjadi pada zaman, artinya mereka tertinggal. Ya, kebudayaan mereka tertinggal. Jadi yang ada adalah prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Nah, bisa dilihat contohnya. Yang satunya sudah modern,
tapi masih tawuran. Yang satunya apa? Di sawah main laptop. Terakhir ya. Yang ketiga setelah kita membahas dampak positif dari globalisasi, kemudian dampak negatif dari globalisasi, maka kita membahas apa? Yang ketiga? Ya, tanggapan masyarakat terhadap globalisasi. Tanggapan masyarakat terhadap globalisasi itu ada dua pendapat. Alif, fokus Alif. Simpan dulu HP-nya Alif. Alif ini mulai mengantuk. Ya, tidak boleh begitu ya. Ya. Tanggapan masyarakat terhadap globalisasi ada dua. Ada yang pro atau setuju, ada juga yang anti atau tidak setuju. Katanya yang pro, kenapa? Pertama, karena mendorong kesejahteraan. Yang kedua, bisa meningkatkan kemakmuran. Yang ketiga, bisa menolak proteksi barang impor. Ya. Yang anti atau yang tidak setuju dengan adanya globalisasi, karena katanya bisa menimbulkan permasalahan sosial. Yang kedua, karena katanya bisa mendorong eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Oke. Yang ketiga, mendorong pola pikir profit atau hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Cukup. Bagus ya. Nah. Ya. Jadi ini pembahasan kita di atas ya. Inilah masalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu dampak globalisasi. Kita bagi kelompok dulu. Ya, silakan diperbaiki tempat duduknya. Ya, saling menghadap masing-masing. Ya, sesuai ya. Jadi di sini sebelah kiri kelompok sana silakan bergeser Hidayat ke sana-sana. Ya, seperti itu ya, saling berhadapan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita akan bagi LKPD. Jadi yang akan kalian kerjakan bisa dilihat di sini. Bisa kalian identifikasi masalahnya di sini. Kelompok 1 silakan dibuka, ditulis nama kelompoknya ya di sini. Kelompok 2, nama kelompok ditulis nama-namanya. Kelompok 3, silakan ditulis nama kelompok kemudian nama-nama anggotanya. Kemudian kelompok 4, siapa di sini ketua? Ya, yang paling bagus bajunya. Silakan ya, Pertiwi. Ya, oke. Silakan diamati. Tulis dulu nama kelompoknya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nama lengkap ya, nama lengkap. Ya. Enggak. Kenapa terbalik cara? Luar biasa nih caramu menulis ya. Terbalik kertasnya menghadap ke dalam. Ya, tulis Mi. Kemudian saya jelaskan isinya. Sudah? Tulis dulu nama-nama kelompoknya. 4 orang. Oh, 4 orang. Sudah ditulis nama kelompoknya? Silakan dibaca kemudian. Silakan dibaca petunjuk belajarnya.
Kalau saya tulis nama, silakan dibaca petunjuk belajarnya yang ada pada halaman pertama. Silakan dibaca. Boleh. Setelah tugas kelompok selesai. Nah, sudah toh? Ya. Oh ini tadi ini Pak. Ya, langkah-langkah kegiatan silakan dibaca juga. Kenapa? Sudah? Sudah baca ya? Sebelah lagi. Ya, silakan dibaca. Setelah itu saya akan jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Pinjam dulu. Ya, perhatikan ya sini. Tugas kelompoknya adalah di situ kan ada gambar, toh? Ada toh gambar? Di sini ada gambar, kemudian ada soal di gambar atau di tabel sebelahnya. Misalkan 1, bagaimana pendapat kelompokmu terkait munculnya teknologi modern yang dianggap membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien? Silahkan dituliskan pendapat kelompoknya di dalam tabel. Ya, ingat tulisannya tidak boleh terlalu besar, jaraknya juga biasa. Begitupun nomor 2, bagaimana pendapat kelompokmu terkait globalisasi dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Begitupun ketiga ya. Ya, silahkan jadi pertama, silahkan mengumpulkan data. Datanya bisa dikumpulkan dari buku paket yang ada di hadapan kalian, materinya bisa juga melalui Google. Ada mana grup kelasnya ini? Tidak ya? Nah, bisa di sini dulu. Kita pertama foto dulu ini. Sini ada tambahan materi, silakan dipoto. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Enggak, biar. Enggak. Kemudian ini. Sudah? Ya, cukup ya. Ya, silakan mengumpulkan, bisa dari buku, dari Google boleh. Foto dulu nih, mana satu orang kameranya? Foto dulu ini. Kasih masuk di grup. Oh iya, kasih masuk di grup, di grup apa lagi? Grup kelas. Ya. Tambahan materinya ada di grup kelas ya. Silakan dicari. Ada grup kelas, situ ada tambahan materi penjelasan. Itu modernisasi. Beda ya. Beda modernisasi dengan globalisasi ya. Beda-beda. Nah, jadi silakan dikumpulkan datanya melalui buku, Google, atau ada materi yang saya kirim di WA. Silakan dibuka.
Silakan didiskusikan ya. Silakan berdiskusi, meminta pendapat temannya. Ya. Yang apa ini? Ini. Ini kan intinya, toh? Bagaimana ini globalisasi bisa membuat pekerjaan lebih mudah. Nah, ini. Ya. Misalkan cari saya di Google, atau misalkan dampak positif globalisasi mempermudah pekerjaan, begitu. Misalkan contohnya. Sudah dapat? Ya, silakan ya. Setelah didapat datanya, bisa diolah, dirubah kata-katanya boleh, dimasukkan langsung juga bisa. Ya, silahkan diolah ya data yang didapatkan. Enak ya di sini berdiri. Dingin, Pak. Iya, dingin. Ada pertanyaan? Kalau ada kesulitan boleh. Kelompok 3 aman? Kenapa? Dapat. Jadi ini toh, misalkan saya di Google, globalisasi mempermudah pekerjaan. Nah, itu langsung ketik, jangan ditulis langsung bagaimana pendapat kelompokmu. Nah, ini bagi ya bagi. Jadi ada yang cari, silakan dibagi kelompokmu. Ada yang bagi, ada yang cari ini, ada yang cari ini supaya dia lebih mudah. Ada yang cari ini. Ada data tak? Ya silakan, ambil satu sini. Ambil satu soal. Kita ambil satu. Ya. Terakhir. Sudah bergabung? Ya, batul alam itu sumpah itu sungguh. Ayo. Kenapa? Ya silakan ambil satu. Kita yang mana diambil? Foto misalnya dulu, foto. Iya. Pertamanya itu lagi di apa? Ya. Kita juga bagi. Sudah bagi di sini. Sudah. Andika, mana HP tak? Kita. Ya, diskusi. Mana HP misak? Silakan dikeluarkan. Bagi ya. Fitrah ada. Dibagi. Jadi satu, misalkan itu. Misalkan ada ini diambil sama Rapli. Ini ambil sama Ishak dicari. Bagi. Supaya cepat selesai. Lama itu kalau satu-satu. Itu juga ambil mau satu soal di situ. Ambil satu soal di situ baru cari di Google. Kita juga ambil satu supaya lebih cepat. Kalau yang masalah yang kegoncangan budaya bisa dilihat materinya di WA. Itu yang 2 materi terakhir toh. Langsung gini diketik, coba begini. Ya.
Iya, lumayan. Kamera. Mengantuk Bapak. Jam berapa tidur semalam, Ishak? Jam 2. Apa dibikin? Belajar Pak. Belajar, Boy. Belajar apa sampai jam 2? Belajar di Google. Oh. Belajar di Google. Google warna? Ya, mantap. Saya satu. Bagi, kita cari ini, kita cari ini. Foto dulu anunya, materinya. Foto nih, apa nanti mana? Ambil satu-satu. Kira pilih nih. Dia pengen jadi berapa? Pak Indo apa? 5. Kami ini kau ya. Ini buka web. PNR. Kalian mah. Anda habis nah. Ini dia di bangku dia. Langsung saya cari begini. Ini, langsung cari nih. Globalisasi menyebabkan terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi sosial. Tulis kecil dulu. Ya, langsung itu. Langsung itu diketik tadi. Itu jadi ketik. Itu judulnya diketik langsung. Kok makan alam ya langsung suara anu. Seluruh. Lihat mi gambarnya tadi anu foto. Kira kau. Kena itu timpa. Apa nanti? Yang mana? Budaya. Ya, langsung ji. Ketimpangan. Ya, atau begini. Oh, ada itu materi saya kirim di WA kalau ini. Ini 2 ada di WA. Di grup. Di situ silakan dicari bagaimana analisisnya. Oke. Ya, ada toh? Coba. Yang mana? Ya, coba. Ini. Apa? Yang coba lihat judulnya di atas. Ini kan ketimpangan, ketimpangan budaya, ketimpangan budaya mulai dari sini, lanjut sini, Kemudian ada lagi kegoncangan budaya di sini materinya, Dah? Saya tunggu ya. Silakan didiskusikan. Biar. Tidak ada bergabung. Tapi ada tadi tuh. Pergi nih jenazah itu. Bagaimana? Ada kendala? Kalau ada kendala, boleh ditanyakan langsung. Bagaimana kelompoknya? Kelompok 1 lancar?
Ya, bagaimana? Kelompok 4? Sudah? Silakan diolah datanya ya. Ya, kalau dapat boleh didiskusikan, diolah. Yang mana kira-kira yang cocok? Sudah nomor berapa? Nomor? Dapat. Nomor berapa sekarang dikerja? Kita kerja nomor berapa? Nomor 4. Mana? Sudah dapat? Yang mana? Ketimbang budaya terjadi karena unsur budaya yang tidak sesuai dengan budaya yang sudah ada. Begitu? Siapa yang? Buka, Bim, buka. Silakan dibuka. Ini bang. Iya. Iya. Oh, ini juga toh ada kita di buku toh? Ada itu. Nah, ini ketepang budaya. Ini. Ya, ya, sudah cocok itu. Kemana? Kelompok 4? Sudah dapat datanya? Berapa yang sudah dikomunikasikan? Baru 1? Yang sudah yang kedua? Sebaiknya pindah ke sini duduk, kalau mau lebih aman. Supaya lebih mudah berkomunikasi, pindah saya ke sini. Pindah ke sini. Siapa tas ini? Ya, pindah ya supaya lebih mudah.
siapa mau membaca? Ya, silakan Pertiwi. Ya, silakan dibaca. Dampak positif globalisasi. Menurut kelompok kami, bagaimana pendapat kelompokmu terkait munculnya teknologi modern yang dianggap membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien? Menurut kelompok kami, di era perkembangan teknologi seperti sekarang, teknologi semakin dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai sektor juga telah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Bagaimana pendapat kelompokmu terkait globalisasi dapat membuka komunikasi, baik lokal maupun internasional? Menurut kelompok kami, terhubung dengan orang-orang dari belahan dunia lain sekarang jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu. Satelit, kabel, serat, optik, dan internet yang saat ini kita memanfaatkan terbukti memudahkan kita berbagi informasi dengan mereka yang berada di zona waktu dan lokasi yang berbeda. Globalisasi komunikasi dapat membantu meningkatkan peluang bisnis, menghilangkan hambatan wilayah, dan mengembangkan desa global. Globalisasi bidang komunikasi juga telah mengubah elemen lingkungan, budaya, politik, dan ekonomi dunia.
Pipit. Dampak positif globalisasi. Besar-besar suaranya ya, supaya temannya dengar. Coba besar-besar suaranya. Bagaimana pendapat kelompokmu terkait munculnya teknologi modern yang dianggap membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien? Arus globalisasi yang melanda seluruh dunia mempunyai dampak bagi bidang sosial budaya suatu bangsa. Pada awalnya, globalisasi hanya dirasakan di kota-kota besar di Indonesia. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi, globalisasi juga telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air yang sangat luas dan cepat. Ya, oke, kita berikan aplaus dulu tuan. Ya, jadi itu hasil diskusi atau hasil pekerjaan kita hari ini. Sekarang kita akan menyimpulkan, ya. Jadi silakan hadap ke sini. Dirubah dulu tempat duduknya. Silakan dirubah posisi duduknya. Nah, silakan kembali ke sini. Sini ya, silakan perhatian ke sini. Jadi, setelah kita belajar, siapa ini namanya? Ya, fokus dulu. Setelah kita belajar, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata dampak globalisasi itu ada, betul-betul ada dua. Yang pertama dampak Positif. yang kedua Negatif. betul. Jadi kalian telah menganalisis bahwa ternyata memang benar bahwa dampak globalisasi ada dua. Nah, coba apa yang pertama? Dampak positif. Dampak Iya, jadi saya minta Ika Kartika dulu kasih bagaimana pendapatnya belajar seperti ini. Menurut saya, Pak, model seperti ini sangat bagus karena membuat para siswa semakin tenang dalam belajar dan lebih efisien, Pak. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya semua. Mana? Kelompok 1. LKPD-nya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Selesai LKPD-nya? Ya, kelompok 4 sudah ya. Oke.
Ya, kita Kartika silakan berpendapat dulu. Bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran ini? Menurut saya Pak, pembelajaran model seperti ini sangat bagus karena membuat siswa lebih aktif dan lebih tenang dalam belajar. Ya, dan jangan dilupa materi selanjutnya adalah modernisasi. Jadi silahkan dipelajari ya materi selanjutnya sebelum kita masuk pekan depan, yaitu tentang modernisasi. Ya, ingat ya. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.